KKP perluas akses pasar UMKM perikanan lewat Gernas BBI dan BBWI 2024. Bangun ekonomi daerah terluar, Menteri Trenggono groundbreaking SKPT Sabang. Dukung industri perikanan Maluku, Menteri Trenggono resmikan SKPT Saumlaki. Tim gabungan KKP dan aparat penegak hukum gagalkan penyelundupan benih lobster. Pemanfaatan ruang laut dinilai potensial mendukung pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi target pemerintahan mendatang. Melihat budidaya teripang di Tual, Maluku. Serunya menyantap ragam seafood di resto milik tokoh oleh-oleh khas Kota Padang. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan September ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Gita Bena. Dan saya Aifele Azahra dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama Sobat Bahari. Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI 2024 telah diselenggarakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tema yang diangkat tahun ini adalah Maluku Mendunia. KKP menjadikan momen ini sebagai momentum untuk memperluas pangsa pasar UMKM perikanan. Berikut berita selengkapnya. Penyelenggaraan Gernas BBI dan BBWI di Ambon menjadi kesempatan KKP mempromosikan dan memperluas akses pasar UMKM, khususnya UMKM perikanan, dengan memanfaatkan dunia digital dan marketplace dan sejumlah peningkatan kemampuan melalui berbagai pelatihan yang telah diberikan untuk para UMKM yang telah mengikuti rangkaian kegiatan BBI BBWI di Ambon. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo saat membuka puncak Gernas BBI BBWI langsung dari lapangan Merdeka Ambon. Kami laporkan bahwa 104 ini adalah bagian dari upaya kami semua, kita semua untuk meningkatkan UMKM naik kelas. Ya, ini adalah upaya kita semua dan pada kesempatan ini bahwa kita menyiapkan para UMKM ini melakukan kegiatannya secara standar sehingga nanti akan memperluas pangsa pasarnya. Sebagai campaign manager, KKP juga menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan asupan protein ikan masyarakat. Salah satunya dengan memperkenalkan inovasi ekstrak protein dari ikan atau hidrolisat protein ikan atau HPI. HPI memiliki sejumlah kelebihan, diantaranya mudah disimpan, didistribusikan, dan dapat diaplikasikan ke dalam aneka produk makanan. Maka dari itu, KKP mengenalkan jajanan khas Maluku berfortifikasi HPI yang memiliki kandungan gizi protein tinggi, yaitu talam sagu dan sinole. Rangkaian kegiatan puncak Gernas BBI dan BBWI 2024 ini juga menampilkan bazar dari ratusan UMKM di Ambon, meliputi stand makanan dari produk perikanan, minuman, juga kerajinan tangan asli Maluku. Melalui Gernas BBI BBWI, diharapkan masyarakat Indonesia selalu bangga membeli, menggunakan produk buatan Indonesia, dan berwisata di negeri sendiri. Beralih ke berita selanjutnya, Sahabat Bahari. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan groundbreaking pembangunan pelabuhan perikanan IMLE SKPT Sabang, Kepulauan Sabang, Provinsi Aceh. Pembangunan SKPT menjadi salah satu upaya KKP dalam meningkatkan geliat ekonomi perikanan di daerah terluar yang ada di sebelah barat Indonesia. Pelabuhan Perikanan SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir. Utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan. Menteri Trenggono berharap pembangunan ini dapat berkontribusi sebagai stimulan terhadap industri perikanan lokal dan untuk meningkatkan taraf hidup komunitas pesisir dengan nilai tambah produk perikanan yang lebih tinggi serta distribusi keluar pulau.
Selain itu, pembangunan ini diharapkan dapat mendukung program penangkapan ikan terubur seperti yang tadi saya sampaikan dalam rangka proses transformasi tata kelola perikanan tangkap nasional secara dunia. Pembangunan pelabuhan perikanan SKPT di titik 0 km Sabang merupakan program bantuan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA. Program ini memberikan dukungan fiskal untuk pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan di pulau-pulau terluar yang digagas oleh KKP dan akan digunakan untuk membangun pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia, salah satunya di Sabang, Aceh. Pelabuhan perikanan ini nantinya diperuntukkan bagi para nelayan skala kecil yang mana akan dilengkapi dengan fasilitas gudang penyimpanan berpendingin dan fasilitas produksi es. And the third, strengthening facility managers' ability to effectively operate and manage the facilities developed. I do hope those projects to foster development of local fishing industries and contribute to improving the living standards of coastal communities. Pada peresmian SKPT Sabang, Menteri Trenggono turut memberikan paket bantuan pemerintah berupa alat tangkap kepada sejumlah nelayan. Hadirnya industri perikanan ini akan berimbas pada terbukanya lapangan kerja baru, penyerapan hasil tangkapan nelayan, serta nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan operasional SKPT Saum Laki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Hadirnya SKPT Saum Laki diharapkan mendukung pertumbuhan industri perikanan di Maluku. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu atau SKPT Saum Laki beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono mengatakan siap mendatangkan investor untuk memperluas pasar produk perikanan dari Maluku. Menteri Trenggono mengungkapkan alasan investor yaitu mendukung industri perikanan di Maluku. Kepulauan ini juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar, khususnya tuna di perairan Maluku dan sekitarnya. Ditambah, permintaan produk perikanan di pasar global terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi perikanan tangkap Kepulauan Tanimbar mencapai 13 ribuan ton setiap tahunnya, dengan komoditas utama seperti ikan cakala, tongkol, tuna, dan ikan-ikan demersal. Keberadaan fasilitas perikanan terintegrasi di SKPT Saum Laki, seperti cold storage terintegrasi, pabrik es, tempat pelelangan ikan, hingga dermaga yang luas dan bisa menampung kapal bertonase besar, juga turut menjadi alasan pelaku usaha tertarik berinvestasi. Tapi kali ini saya yang akan mendatangkan bersama dengan Pak Dirjen Tangkap satu investasi, ya, hilir juga sekaligus penangkapan besar agar kemudian dikombinasikan dengan masyarakat nelayan di wilayah sini sehingga ekonomi di sini terus bergerak. Syukur-syukur baik untuk kepentingan domestik maupun untuk kepentingan ekspor juga bisa langsung dilakukan dari sini. Dengan demikian maka ke depan wilayah sini terus akan bergerak maju dan ekonominya akan tumbuh dengan baik. Sementara itu, Chief Representative of Japan International Cooperation Agency atau JICA, Sachiko Takeda, mengapresiasi KKP dalam pelaksanaan pembangunan SKPT Saum Laki. Pembangunan sarana prasarana perikanan di lahan seluas 2,12 hektar itu berjalan sejak tahun 2022 dengan nilai sekitar 122 miliar rupiah. Ia berharap pembangunan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memberikan nilai tambah produk perikanan yang dihasilkan. Selain itu, Menteri Trenggono juga memberikan paket bantuan pemerintah berupa alat tangkap kepada sejumlah nelayan. Ya, terima kasih karena telah membangun SKPT ini dengan baik, bagus. Semoga ke depannya nanti nelayan bisa lebih produktif dan lebih nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama aparat penegak hukum kembali berhasil menangkap pelaku penyelundupan benih-bening lobster atau BBL beberapa waktu lalu. Sedikitnya petugas gabungan mengamankan 81.000 ekor BBL yang bernilai fantastis. Berikut liputan selengkapnya.
tim gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, serta Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan benih-benih lobster di 2 lokasi, yaitu Parung Panjang Bogor, Jawa Barat, dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Tim gabungan ini mengamankan setidaknya 81.000 ekor BBL yang nilainya setara dengan 12,15 miliar rupiah. Keberhasilan penggagalan aksi ilegal ini tak lepas dari kolaborasi antar kementerian dan aparat penegak hukum yang bertindak cepat setelah menerima aduan masyarakat. Tim PSDKP yang dibantu oleh TNI Angkatan Laut langsung melakukan pengintaian dan penyergapan sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di lokasi packing house Parung Panjang. Selain barang bukti, tim gabungan juga mengamankan 6 orang dari lokasi packing house sebagai terduga pelaku untuk diperiksa lebih lanjut. Pemerintah telah berkomitmen untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memerangi praktik penyelundupan BBL. Kolaborasi ini juga didukung oleh TNI AL guna menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu kami punya komitmen untuk bagaimana bersinergi dengan kementerian dan lembaga yang lain supaya bisa terjadi kolaborasi begitu. Kemudian kalau ditanya target ini sulit kami bisa jelaskan karena memang kita harus bisa petakan dulu dan kita selalu kepada asas praduga tak bersalah. Yang ingin kita laksanakan justru di sini peningkatan kapasitas. Supaya apa? Tidak terjadi lagi penyelundupan keluar. Kita bisa budidaya sendiri. Sebagai informasi, berdasarkan data PMO 724 di sepanjang tahun 2024, Ditjen PSDKP bersama dengan aparat penegak hukum lainnya telah berhasil mengamankan BBL dari aksi penyelundupan dengan total yang berhasil diselamatkan sejumlah Rp430.358.750.000. Tindak tegas yang ditempuh oleh KKP ini merupakan salah satu bukti nyata keseriusan KKP dalam memberantas tindakan IUU fishing di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono. Selain itu, KKP juga telah menerbitkan Permen KP nomor 7 tahun 2024 yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini. Berita selanjutnya, sahabat Bahari. Kebijakan pemanfaatan ruang laut dinilai potensial mendukung pertumbuhan ekonomi 8% yang menjadi target pemerintahan mendatang. Selain berisi sumber daya alam perikanan, ruang laut juga berfungsi untuk menopang pengembangan infrastruktur digital dan infrastruktur energi baru terbarukan yang akan berkontribusi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan mendatang optimis menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8%. Sejumlah kalangan menilai salah satu sektor yang bisa dioptimalkan adalah pemanfaatan ruang laut, yang selama ini diampu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam forum diskusi mengupas pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% di Jakarta belum lama ini, ruang laut disebut tidak hanya kaya potensi perikanan, tapi juga sebagai jantung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Berdasarkan data, sebagian besar infrastruktur telekomunikasi digelar di ruang laut. Sistem komunikasi kabel laut atau SKKL menjadi tulang punggung perkembangan internet di seluruh wilayah Indonesia. Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto mengungkapkan, pembangunan infrastruktur SKKL berpotensi terus tumbuh karena posisi laut Indonesia yang strategis menjadi jalur penggelaran SKKL dari berbagai negara. Persoalan geopolitik di Laut Cina Selatan juga menempatkan Laut Indonesia sebagai pilihan terbaik bagi operator untuk menggelar sistem komunikasi kabel laut. Selain untuk penggelaran SKKL, ruang laut juga potensial untuk menempatkan infrastruktur energi baru terbarukan. Doni memastikan pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kegiatan ekonomi bisa berjalan harmonis karena sudah diatur ruang-ruangnya melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 14 tahun 2021. Sebagai pengampu untuk mengatur ruang laut, salah satunya adalah ruang laut dimanfaatkan untuk penempatan sistem komunikasi kabel laut. Sistem komunikasi kabel laut seperti kita ketahui menguasai hampir 99% traffic kabel laut, traffic internet internasional, dan itu tetap memanfaatkan ruang laut. Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial atau KORIKA, Sri Savitri, mengakui pentingnya digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, perlunya optimalisasi kebijakan pemanfaatan ruang laut guna mendukung pengembangan infrastruktur digital di Indonesia. Tentunya sangat-sangat mampu gitu ya, karena memang laut Indonesia itu juga sangat-sangat kaya gitu kan ya, akan sumber-sumber daya dan tentunya berkontribusi bagi pertumbuhan nasional. Sementara itu, editor buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan, mengakui program digitalisasi akan menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Salah satunya melalui pengembangan Artificial Intelligence Data Center hingga transmisi listrik. Informasi selanjutnya saya akan mengajak Eiffel dan sahabat Bahari untuk melihat proses budidaya teripang yang ada di Kota Tual, Provinsi Maluku. Tapi sebelumnya nih, Eiffel udah pernah belum melihat atau mencicipi teripang? Wah, sayangnya belum pernah nih Bena. Tapi yang saya tahu, teripang ini biota laut yang kaya akan protein dan memiliki nilai ekspor yang tinggi. Betul sekali Eiffel. Daripada penasaran, langsung saja kita saksikan proses budidaya teripang berikut ini. Selamat datang di Kota Tual, Provinsi Maluku. Disinilah lokasi budidaya teripang yang menjadi komoditas andalan dari timur Indonesia. Di Desa Ohoitel, Kota Tual menjadi kampung budidaya teripang satu-satunya di Indonesia. Di kampung ini, pemijahan dan pembesaran benih teripang dilakukan sebelum teripang ditebar ke perairan laut. Di lokasi pembenihan ini, benih teripang akan dibesarkan selama kurang lebih 2 bulan hingga berat benih mencapai 0,5 gram dan kulitnya bertekstur keras. Di saat inilah benih teripang sudah dirasa mampu untuk bertahan hidup saat ditebar ke laut. Pemberian pakan untuk benih teripang ini pun cukup mudah. Rumput laut jenis sargasum akan diblender hingga halus dan kemudian sari airnya akan diberikan sebagai pakan untuk benih teripang. Dalam sekali penebaran di laut membutuhkan kurang lebih 1.000 benih teripang dengan berat dan tekstur yang sudah ditentukan. Namun harapan hidup hingga panen pun hanya 50% saja. Saya optimis Mbak, karena kita satu-satunya kampung budidaya yang komoditinya itu teripang. Saya optimis kita pasti dengan bantuan KKP, support dari teman-teman dinas, kita pasti akan menggalikan histori kejayaan KEI sebagai penghasil teripang Mbak. Karena memang ada 2 konsep yang kita buat Mbak, bukan saja budidayanya, tapi juga ada sirencingnya, Mbak. Sirencing itu kan kita tebar benih ke alam, biarkan dia berkembang di sana, nanti kita ngambil lagi. Nah, untuk memproteksi dia, kita proses sirencing itu kita pakai kearifan lokal kita namanya sasi. Jadi sasi itu kita areal itu kalau bisa disasi berarti dilarang untuk masyarakat ngambil situ. Nanti sama-sama sepakati kapan bisa buka sasi, baru ngambil sama-sama. Penebaran benih teripang akan dilakukan di perairan Desa Taar, Kota Tual dengan 2 lokasi berbeda, yaitu lokasi khusus untuk budidaya pembesaran teripang dan lokasi sasi. Di mana di lokasi sasi ini, teripang tidak boleh dipanen hingga waktu sasi dibuka. Di lokasi budidaya pembesaran teripang, benih akan dimasukkan ke dalam kotak jaring atau disebut pen kultur selama 2 hingga 3 bulan. Barulah setelah itu dapat ditebar ke perairan sekitar hingga panen tiba. Bagi masyarakat setempat, budidaya teripang ini mampu menambah nilai perekonomian dengan harga jual mencapai Rp600.000 hingga Rp1.000.000 tergantung ukuran teripang. Bagaimana, tertarik untuk budidaya teripang? Dari Kota Tual, Maluku, Tim Liputan KKP News melaporkan. Nah, kalau tadi kita sudah melihat budidaya teripang di Tual, berita kali ini berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Siapa yang nggak kenal toko oleh-oleh khas Kota Padang yang namanya mirip banget sama artis senior ibu kota, Ibu Christine Hakim. Kalau selama ini dikenal dengan keripik baladonya yang lezat, Ibu Christine Hakim kini merambah bisnis restoran yang menyajikan beragam masakan hasil laut. Tim KKP News belum lama ini mencicipi langsung masakannya. Penasaran kan seperti apa keseruannya? Yuk kita simak liputan selengkapnya. Hai sahabat Bahari. Kalau lagi berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat, kalian sepertinya harus nyobain ragam kuliner seafood yang ada di restoran Rambo Pancing. Lokasinya ada di Jalan Nipah, Kecamatan Padang Barat.
Restoran ini milik toko oleh-oleh terkenal khas Sumatera Barat, yakni Ibu Christine Hakim. Kebetulan banget nih, saat tim KKP News ke lokasi, Ibu Christine Hakim sedang ada di restorannya. Jadi deh kita dimasakin langsung oleh Ibu nan ramah ini. Spesial deh. Berkunjung ke Rambo Pancing disarankan pagi sampai sore hari, karena kalau malam hari seperti saat ini, menunya sudah banyak yang habis terjual. Tapi untungnya masih ada ikan dan cumi yang siap untuk diolah menjadi makanan lezat. Dengan tangan lincahnya, Ibu Christine Hakim mulai menggoreng ikan kese-kese dan ikan bleda. Dua ikan ini termasuk sajian khas di restoran Rambo Pancing loh. Selain menu ikan, Ibu Christine Hakim juga menyiapkan cumi balado dan udang asam manis. Cumi dan udangnya masih segar banget, baru dibeli dari penjual ikan yang lokasinya nggak jauh dari restoran. Menu-menu di restoran Rambo Pancing beragam, mulai dari hasil laut, nasi goreng, hingga aneka sayuran. Untuk harga tergantung menu yang kita pilih, tapi dijamin gak bakal merusak kantong deh. Setelah selesai masak, saatnya menikmati makanan bersama Ibu Christine Hakim. Makan-makan. Rasanya lezat banget. Pedasnya pas, ikan gorengnya juga gurih banget. Alasan Ibu Christine Hakim merambah bisnis restoran karena kecintaannya pada dunia masak-memasak. Yang semula coba-coba, malah jadi sumber cuan baru nih sahabat Bahari. Selain itu, geliat resto seafood seperti Rambo Pancing berkontribusi mendorong peningkatan angka konsumsi ikan nasional loh. Apalagi resto ini bisa menyerap banyak tenaga kerja. Tadinya kan saya mau jualan nasi goreng saja, tapi lantaran banyak yang tanya, jualin sayur enggak, jualin ini enggak. Maka itu sekalian aja. Kebetulan saya tiap hari masak di dapur banyak-banyak. Kan pegawai banyak, bagi-bagi banyak. Jadi sudah sekalian aja. Udang laut, kebetulan kita dekat laut sini. Banyak udang, segar-segar. Maka itu saya jual udang. Kebetulan ikan juga segar-segar. Saya jual ikan, tapi pada dekat-dekat sini pada senang. Lantaran mereka dapat bisa nikmati makan yang enak. Wah, seafoodnya kelihatan enak banget ya Evel ya? Bener banget. Kalau sahabat Bahari pergi ke Kota Padang, harus coba seafood di restoran Ibu Christine Hakim ini sih. Betul banget. Sahabat Bahari, berita dari Sumatera Barat tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi September kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Aifelia Zahra. Dan saya Gita Bena, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.